Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Fajar Firdaus dari Tri Asteri Interior. Sesuai janji sebelumnya, saya mau membahas lagi kelanjutan tentang top table. Pada waktu itu kan sudah dibahas dua jenis top table yang biasa digunakan pada kitchen set, yaitu granit dan juga keramik. Nah, kali ini saya akan lanjutkan dua lagi tipe jenis top table yang sering juga digunakan oleh kitchen set pada umumnya. Walaupun sebenarnya banyak ya, cuman ini kita kerucutkan saja menjadi totalnya 4 jenis. Artinya pada pembicaraan sekarang itu akan ada penjelasan mengenai dua jenis lagi tipe top table, yaitu yang pertama adalah marmer dan juga solid surface. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di klik tombol like dan subscribe-nya, karena kalau tidak di subscribe saya akan menjadi sedih. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, nah tapi kali ini teman-teman semua, saya menjelaskan kedua jenis top table ini tidak sendiri ya. Mungkin udah pada kenal ya, seperti di video yang sebelumnya, Arul Krispati. Halo. Iya, Halo. Arul, karena ya beliau juga ahli dalam bidang top table seperti ini gitu di Tri Asteri Interior. Nah, gini Rul, jadi kali ini kita mau ngejelasin mengenai marmer dan solid surface ya. Oke. Nah, mungkin langsung aja ya. Pertama itu kita mau menjelaskan mengenai marmer dulu deh ya. Marmer dulu. Jadi marmer ini nih seperti ini ya contohnya ya. Ini ada di depan kamera teman-teman semua, bisa kelihatan ya. Marmer itu dia identik dengan urat ya, secara teksturnya. Jadi bisa dibilang dia memiliki kelebihan dibandingkan granit, itu memiliki corak yang terbilang sangat eksotis gitu. Walaupun memang umumnya gitu loh, marmer ini paling banyak digunakan untuk seperti backdrop ya, untuk panel dinding ataupun juga lantai gitu, dibandingkan dengan untuk penggunaan top table gitu. Tetapi dia juga punya kelebihan tersendiri, yaitu yang tadi ya, coraknya yang memang bisa dibilang unik. Maksudnya kalau misalkan kita pakai marmer, itu kita bakalan memiliki corak yang hanya kita miliki, walaupun dengan tipe yang sama. Misalkan kita menggunakan tipe yang ini, yang white Carrara ini ya, yang white Carrara. Nah, white Carrara kita dengan white Carrara orang lain itu bakalan sama ya. berbeda ya gitu. Itu kelebihan marmer. Dan juga dia memiliki bisa dibilang suhu ya, suhu yang kalau disentuh itu dingin gitu, sejuk iya. Karena dia kan batuan ya. Dan juga dia ya pastinya karena batuan asli ya, kekuatannya juga cukup kuat. Tetapi kalau dibilang dibandingkan granit, dia tidak sekuat granit, karena granit dia lebih padat. Berapa meter Rul kira-kira Rul ini masih bisa satu slab? Satu slab bisa sampai sekitar 3 meteran. 3 meter, 4 meter ya. 3 meter, tapi tetap karena ini untuk bentuk L atau U ya, pasti ya tetap ya sambungan. Ada sambungannya kayak gitu. Lalu kelemahannya apa untuk marmer ini? Jadi yang pertama itu dia pori-porinya lebih besar ya, lebih besar dibandingkan granit. Sehingga pada waktu dia kena cairan-cairan yang mungkin berwarna gitu ya, kayak kopi atau cairan-cairan lain, saus atau dan yang mungkin bisa memiliki memiliki kadar asam yang tinggi gitu ya, dia bisa merusak juga. Jadi pada waktu si cairan tersebut tidak langsung kita bersihkan gitu, dia bakalan meresap ke dalam dan lebih mudah dibandingkan granit gitu loh, dia meresapnya. Itu kelemahan marmer. Dan yang kedua, harganya gitu. Harga ini bisa dibilang marmer ini paling mahal dibandingkan granit gitu. Apalagi keramik ya, yang udah jelas dia paling murah gitu. Itu marmer. Nah, terus sekarang solid surface. Coba Rul, gimana Rul solid surface penjelasannya? Untuk solid surface contohnya seperti ini nih, ada di depan kita semua. Nah, dia secara corak dia memang variatif, dia coraknya itu banyak. Karena kenapa? Dia itu sebetulnya dia itu cetakan, dia itu bahannya resin, dia semua dari resin yang dicetak. Nah, untuk secara
kekuatan dia lumayan kuat, sebetulnya ini kuat, cuman kan karena ini resin, karena ini buatan, jadi tidak sekuat granit ataupun marmer gitu. Dia ada kelemahan yaitu kurang kuat aja gitu. Kalau secara desain itu dia oke, dan secara apa ya, tampilan dia itu bisa sama sekali tanpa ada sambungan, karena kan dia betul-betul dicetak. Berbeda dengan granit dan marmer, setiap pertemuan sudut itu pasti bakalan kelihatan sambungan. Nah kalau untuk solid sendiri dia tidak akan ada sambungan terlihat begitu. Perawatan pun cukup mudah, dan jika ada kerusakan dan dia juga gampang untuk diperbaiki gitu. Berbeda dengan batuan asli. Oh jadi kelebihannya itu dia hampir bisa dibilang tanpa sambungan ya, mau berapa meter pun juga ya. Dia bisa tanpa sambungan. Jadi mungkin kalau anggaplah kita bentuk L, tetap mungkin bawahnya mah nggak mungkin bentuk L ya, tapi disambung juga di sana, tapi sambungannya itu bisa ditutup. Betul. Dan hampir tidak terlihat ya. Bahkan mungkin memang nggak kelihatan sama sekali ya. Kelebihannya itu. Lalu yang kedua, harganya relatif murah ya. Relatif murah. Walaupun kalau dibandingin granit masih ada sih ya yang seharga masih ada yang solid surface ya. Iya. Berarti artinya karena ini cetakan dia bisa dibentuk bukan cuma hanya untuk top table ya. Tuh bisa dia dibentuk macam-macam bisa, karena kita juga pernah waktu itu mengerjakan kayak meja, dia bisa menutupi meja dengan bentuk setengah lingkaran seperti itu, atau backsplash dia bisa mengikuti kontur tembok seperti itu. Jadi bahkan sink juga bisa ya bikin sink dari bisa, betul, surface untuk ya. membuat sink custom juga bisa dengan menggunakan material solid surface. Oh iya oke. Lalu kelemahannya untuk solid? Kalau yang saya lihat sepertinya dia mungkin dalam suhu panas tertentu dia nggak akan kuat, nggak akan terlalu kuat mungkin ya, dan mungkin tekanan pun dia tidak sekuat granit atau marmer gitu. Oh iya, makanya untuk penggunaan top table solid surface ini dia harus dialasin dulu ya, betul, harus dialasin dulu. Jadi kan kalau kita bikin kitchen set nih misalkan contohnya, itu kabinetnya bagian atas kalau untuk kayu itu kita kasih amparin multiplex dulu ya, satu lembar lah gitu. Berbeda dengan top table granit ataupun marmer, tidak perlu diamparin apa-apa, langsung ditumpangin di atasnya udah cukup. Tapi kalau untuk solid minimal itu kita tumpangin 9 mili lah ya, triplek ya. Lebih kuat. Lalu yang berikutnya apalagi kelemahannya, Ruh? Kalau terbentur benda keras gampang pecah, cuman di samping itu dia kelebihannya gampang untuk disambung lagi, gampang untuk diperbaiki lagi ya. Betul. Jadi ibaratnya kalau granit ataupun marmer gitu ya pecah ya, itu kan nggak mungkin ya bisa dibenerin ya. Tapi kalau untuk solid surface, katakanlah pecah, entah mungkin terbentur apa atau retak lah gitu ya, itu bakalan bisa diperbaiki dan sama sekali nggak kelihatan bekasnya ya. Betul. Oke sih, mungkin saya rasa cukup ya untuk dua jenis tipe top table yang umum digunakan pada kitchen set. Walaupun sebenarnya selain dari 4 jenis tipe top table yang sudah kita jelaskan di 2 video ini itu ada lagi beberapa jenis top table, misalkan kayu. Cuman kayu ini terbilang nggak umum ya, nggak umum karena kenapa? Biasanya masyarakat Indonesia itu menggunakan kitchen set di dapur kotor. Karena kenapa? Kalau untuk kayu itu tidak bagus untuk kitchen set yang ada aktivitas menggunakan air, misalnya cuci piring, ada sinknya lah ya, itu nggak bagus karena gampang rusak nanti kayunya gitu. Lalu yang berikutnya juga ada top table dari stainless steel. Tapi stainless steel ini pun juga kembali lagi tidak umum digunakan. Karena kenapa? Biasanya untuk top table stainless steel ini dia lebih banyak untuk industri ya, betul. Kayak di hotel mungkin ya, restoran, baru tuh pakai stainless steel. Tapi kalau untuk yang di rumah, karena kita sekarang pembahasannya lebih mengerucut ke rumah, 4 jenis dari top table tadi, yaitu granit, lalu keramik, marmer, dan juga solid surface. Ya mungkin itu aja sih yang kita mau jelaskan. Dan sebagai penutupan, jangan lupa ya di subscribe, karena 100% dari penonton kita yang baru subscribe itu kurang dari 10%, dan itu sangat membuat saya sedih. Ya, oke gitu aja ya. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.